sebab itu malam hari ini sebelumnya terima kasih, sekalipun Bapak Gembala tidak bersama dengan kami, dengan kita, namun saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih telah diberikan kepercayaan untuk membagi berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini mungkin kali pertama saya bicara ya. Biasanya saya cuma menemani. Tadi siang begitu Ibu Gembala telepon saya pikir ada apa ini? Ya. Dikatakan, Kak tolong saya, karena Bapak Gembala ada tugas dadakan, tidak bisa ada bersama pada malam hari ini. Ya, sebagai hamba Tuhan harus siap dalam keadaan apapun ya. Dan pada malam hari ini saya bersyukur sekali, sekalipun saya katakan tadi mungkin cuaca kurang baik, tapi kita percaya kalau kita yang ada di rumah Tuhan pada malam hari ini, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Amin. Oleh sebab itu biarlah kebenaran firman yang akan menguatkan kita lagi, kebenaran firman yang akan menunjukkan lagi kepada kita apa yang harus kita lakukan. Sama-sama kita akan membuka dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-3. Perikop di atas itu judulnya Naaman disembuhkan. Ya, namun kita akan baca dalam ayat yang ketiga. Ia berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, tadi saya katakan kalau kita baca dari perikop di atas tentang Naaman yang disembuhkan. Siapa Naaman ini? Naaman ini seorang perwira yang dikatakan panglima Raja Aram. Seorang panglima, tetapi dia mengalami atau menderita sakit kusta. Sakit kusta ini sesuatu yang memang mungkin di kita di kota Jakarta, ya kota besar, jarang lihat seperti itu. Tapi ada. Saya pernah lihat di Jakarta itu orang yang kena kusta. Ya, dan rupanya penyakit ini sudah ada. Pada zaman dikatakan Naaman itu seorang panglima Raja Aram, dia itu seorang yang terpandang, seorang raja, saudaraku. Dikatakan dia menderita penyakit kusta. Ya, kalau zaman dulu tuh penyakit kusta adalah disebutnya sebagai kutukan. Ya, dikutuk sama Tuhan, gitu ya, sehingga dia kena penyakit kusta. Dan penyakit kusta itu biasanya diasingkan karena penyakit ini menular. Ya, jadi diasingkan di satu tempat dan tidak ada orang yang mau dekat. Gitu. Nah, seorang raja dengan kondisi yang seperti itu rasanya miris sekali. Gitu. Bagaimana caranya dia bisa sembuh? Bagaimana caranya dia bisa terbebas? Nah, dikatakan di sini ayat-ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Siapakah gadis itu? Seorang gadis ya yang bekerja kepada keluarga Naaman. Seorang gadis yang bekerja, gadis pelayan dari seorang anak Israel bekerja kepada Raja Aram, yaitu keluarga Naaman. Kalau sekarang ini asisten rumah tangga mungkin, ya, dia bekerja. Jadi saat itu karena dia adalah seorang anak Israel, saudara tahu Israel itu adalah biji matanya Allah. Sekalipun dia dengan segala statusnya dia, tetap aja Allah mengasihi. Sebagai bangsa Israel, mereka sudah dididik untuk mengenal Allah yang benar. Sehingga walaupun dia bekerja kepada Raja Aram, dia tidak melupakan apa yang sudah diajarkan dan ditanamkan sebagai anak-anak Allah oleh keluarganya pastinya. Dan waktu dia bekerja kepada keluarga Naaman ini, apa yang dia katakan kepada nyonya
Naaman. Di situ dikatakan kepada istrinya. Siapa? Istrinya Naaman. Kalau dikatakan sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, mungkin Naaman ini atau istrinya ini tidak tahu ya, nabi yang di Samaria itu siapa maksudnya gitu. Makanya diperjelas nabi itu ada dari Samaria. Sekiranya kalau nyonya itu pergi menghadap untuk meminta pertolongan supaya Naaman ini disembuhkan, pasti Tuhan tolong. Pasti Yesus yang saat itu ada di Samaria akan datang untuk menolong. Saudaraku, kalau seorang bawahan bicara kepada majikannya, ya misalkan asisten rumah tangga, dia bicara kepada yang punya rumah, pasti yang punya rumah antara percaya gak percaya. Kamu sok tahu, ya kan? Bisa bahasanya seperti itu. Kamu sok tahu, tuh. Mungkin Naaman ini sudah dibawa kemana saja untuk berobat, tapi belum sembuh. Nah, ini yang membantu dia, ini gadis dikatakan pergi aja kepada orang yang di Samaria itu. Dia itu sanggup menyembuhkan. Karena kalau kita lihat di sini, bagaimana satu bentuk, saya ambil judul malam hari ini menjadi saksinya Tuhan. Menjadi saksinya Tuhan itu bukan kita ada di atas mimbar, bukan kita berkhotbah, bukan dilihat orang, ya. Tapi menjadi saksinya Tuhan sesuatu yang kecil, yang mungkin kita pribadi lepas pribadi. Kita ketemu dengan siapa, lalu kita bisa membicarakan sedikit saja tentang Tuhan. Itu saksinya Tuhan. Dan hari-hari ini kita, khususnya jemaat di tempat ini, bukan lagi jemaat-jemaat yang hanya menuntut berkat dari Tuhan, yang hanya menuntut Tuhan berkati hidup saya, berkati diri saya, semua segala macam untuk saya. Tapi waktunya kita sekarang ini dengan waktu yang sangat mepet, sangat singkat, karena kedatangan Tuhan, kita mesti lebih berjuang. Artinya kita keluar, makanya eklesia. Ya, saudaraku, di sinilah waktunya kita tidak lagi hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa melihat ada orang-orang di sekeliling kita yang masih terbelenggu dengan dosa, yang masih hidupnya diikat oleh dosa, yang masih tidak mengetahui jalan kemana yang dia harus tempuh, yang tidak dia ketahui jalan yang benar. Harusnya kita kasihan, harusnya kita punya belas kasihan kepada mereka seperti itu. Kenapa? Karena mereka pun mungkin tidak tahu, nggak ada yang kasih tahu. Tapi kalau kita lihat ini contoh dari seorang gadis yang bekerja di rumah Naaman ini, dikatakan dia ini berani ngomong sama majikannya, pergi ke sama orang Samaria itu, minta kesembuhan, pasti ditolong. Jadi dengan kata lain, dia memperkenalkan Yesus kepada majikannya. Dia memperkenalkan Yesus kepada istri Naaman. Supaya apa? Supaya suaminya, yaitu Naaman, bisa disembuhkan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Tuhan mau sekarang ini kita bergerak satu langkah maju. Puji nama Tuhan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini kurang lebih sudah 19 tahun kali ya. Ya, dari gembala yang terdahulu. Jadi sebenarnya ukuran 19 itu bukan lagi anak-anak, tapi sudah masuk ke dewasa. Dan di sini kita harus meyakinkan bahwa Tuhan ingin kita berbuat tambah lagi. Tambahnya apa? Kita bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita ketemu orang, yang kita bicarakan bukan gosip, bukan cerita-cerita yang dari mana, ceritanya pendeknya cuma mungkin 5 cm bisa jadi 10 cm, ya.
Durasinya cuma 5 menit, bisa jadi 10-15 menit. Karena apa? Ditambah bumbunya ceritanya. Akhirnya cerita pokoknya itu gak sampai. Karena oh dia itu orangnya begini-begini, oh dia orang begini. Yang ada dalam kehidupan kita hanya menjelekkan orang. Sadar gak? Kalau kita sedang menjelekkan orang, ada orang lain juga yang mungkin membicarakan kita, menjelekkan kita. Benar? Jangan kita anggap kalau kita sudah menjelekkan orang, sadar gak? Jadi inilah yang Tuhan mau, khususnya jemaat Tuhan yang ada di Eklesia, yang sekarang ini juga sedang mempersiapkan diri untuk ucapan syukur nanti bulan Desember, sekalian dengan perayaan Natal. Mari, di sekeliling sini masih banyak. Kita mungkin bisa bertemu saat kita lagi ketemu di tukang sayur. Kita bisa lagi ketemu di mana. Kita bisa bicarakan tentang Yesus. Apalagi sekarang ini banyak masa kesusahan, masa kesulitan, masa kesukaran ini sudah mulai kita alami. Belum lama ini saya dengar di jembatan New Soho itu yang orang suka foto-foto itu, ada orang yang uji coba bundir. Tahu nggak bundir? Bunuh diri. Padahal nggak terlalu tinggi. Saya bilang, ini orangnya mati apa enggak ya? Gadis loh. Gadis. Masih muda. Karena stres, depresi. Padahal gereja begitu banyak. Tapi mereka atau orang ini mungkin tidak terlayani. Oleh sebab itu biarlah jemaat Eklesia di sini belajar. Kita buka dalam Kisah Rasul 20. Sudah ke ayat pendukung. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ayat yang ke-21. Kisah 20 ayat 21. Di sini dikatakan firman Tuhan. Tetapi, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini bicara seorang Rasul Paulus kepada penatua jemaat yang ada di Efesus. Dikatakan, aku senantiasa bersaksi. Paulus sebelum namanya menjadi Paulus, dia adalah Saulus, seorang yang suka melakukan hal-hal yang merugikan anak-anak Tuhan. Dia benci pelayanan, dia benci yang namanya persekutuan, sehingga dia seringkali melakukan penganiayaan. Tapi begitu dia menerima Yesus, diganti namanya menjadi Paulus, dia begitu rupa tidak ada lelahnya, tidak ada berhentinya untuk terus bekerja, memberitakan siapa Yesus itu. Sehingga dikatakan di sini bahwa supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, hari-hari ini juga terlalu banyak pengajaran-pengajaran sesat. Hati-hati ya. Karena apa? Masalah perut ya, masalah ekonomi, masalah finansial, orang bisa menukar itu. Supaya apa? Mereka ditolong. Mereka tidak tahan untuk dalam pengujian seperti itu. Tadi Ibu Nova sudah bersaksi, bulan September ini banyak sekali yang dia alami. Sebagai satu bentuk pengajaran Tuhan, pendidikan Tuhan kepada orang-orang percaya untuk naik lagi imannya, memang harus diuji dengan banyak hal. Amin. Orang gak suka diuji, orang gak suka istilahnya dicoba gitu ya, gak suka. Betul. Ya. Kalau bisa jangan ada Tuhan, jangan ada ujian, jangan ada pencobaan, gak bisa. Kemarin saya dengar di mana ya, anak saya dengar itu artis mau Aida ya. Dia malah suka, dia bilang kalau ujian itu dia exciting banget.
ujian. Dia karena sekolah, dia suka belajar. Jadi kalau bilang ujian, dia paling suka. Dia suka. Banyak orang, atau misalkan mahasiswa, aduh jangan ada ujian dah, pusing gua. Gitu. Tapi dia suka. Seperti itu akan apa? Dia akan mendapatkan lebih banyak lagi. Nah, sebagai saksi Tuhan, Tuhan mau kita terus berkembang. Tuhan kita terus melebarkan pelayanan kita. 2 Timotius 1. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8. Jadi di sini kita lihat saudara-saudara, kalau kita menjadi anak Tuhan, kita jangan stuck di satu tingkat, tapi naiklah. Memang ada ujiannya, tapi yakinlah kita bisa mengerjakannya. Kita bisa melewati ujian itu, amin. Karena apa? Tuhan gak biarin kita sendiri. Kemarin ada sedikit insiden. Saya sempat agak sedikit shock gitu ya. Ada masalah di dalam usaha yang kami kerjakan. Jadi saya tuh sempat mau marah, kayaknya nggak keluar gitu. Yang bisa saya hanya nangis gitu. Tapi begitu saya ingat, oh ya Tuhan, mungkin ini ujian. Tuhan mau saya untuk belajar merelakan sesuatu yang saya rasa itu bukan kesalahan saya, bukan kesalahan kita gitu ya. Tapi kita yang nanggung akibatnya. Dan saya lepaskan itu, hati saya dibebaskan, ya. Karena seringkali ujian-ujian seperti itu mengganggu, ya. Sepertinya mengganggu kita, tapi bukan mengganggu, justru mengajar kita. Nih kalau gua kasih begini nih, lo kerjainnya gimana? Ini soalnya seperti ini, cara ngerjainnya gimana? Mungkin saat ujian itu datang kita siap, kita kaget, kita nggak siap, sehingga ada sedikit persungutan, ada sedikit protes sama Tuhan. Tapi setelah itu kita menyadari, kita minta ampun. Izinkan Tuhan berkarya, apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan ingin kerjakan, silakan Tuhan. Sekalipun itu mungkin daging kita menolak, hati kita menolak gitu. Tapi kalau Tuhan sedang mengajar kita, mari ikuti apa yang Tuhan mau. 2 Timotius pasal 1 ayat 8 dikatakan di sini, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Haleluya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu. Mungkin di sela-sela pembicaraan kita dengan seseorang, selipkan sedikit. Kamu tahu nggak, ada seorang pribadi yang sanggup menolong. Pasti dia akan tanya, siapa nih? Dia Yesus. Itu mulai kita bersaksi, mulai kita memperkenalkan. Saya kalau bicara dengan orang-orang yang di luar Tuhan, memang kita harus berhikmat. Artinya apa? Tepat sasaran, kata-kata kita pun tidak sepertinya membuat orang itu jadi bingung atau gimana, tapi kita bawa ke satu cerita tentang keseharian, baru kita bisa masuk. Dan aku hari-hari ini kita menghadapi situasi yang sulit memang. Bukan cuma bangsa kita, seluruh dunia. Ada negara-negara yang sudah bangkrut, yang sudah jual negaranya. Bahkan kemiskinan sudah banyak di mana-mana. Tapi kita tetap bersyukur negara kita ini, bangsa kita ini disayang oleh Tuhan. Sehingga tetap walaupun bencana alam mesti berganti, ya kan? Masalah-masalah pun begitu banyak di bangsa kita, tetapi Tuhan tetap bela rakyat yang gak ada yang gak makan. Ya. Walaupun kita cuma ketemu nasi mungkin, ketemu lauk yang sederhana, tempe, tahu, itu sudah sangat-sangat bersyukur. Ya. Nah, biarlah malam hari ini menjadi satu komit kita kepada Tuhan. Tugas kita menjadi saksinya.
Tugas kita menjadi saksinya. Mengenai pertobatan orang itu, biarlah Roh Kudus yang mengerjakan. Amin. Kalau kita sudah bersaksi, selebihnya izinkan, itu bagian dari Roh Kudus yang akan terus bekerja kepada orang itu. Karena apa? Kita sudah menyampaikan, sehingga tidak tertanggung lagi kesalahannya kepada kita. Amin. Dan biarlah malam hari ini jemaat Eklesia, mari di tahun mungkin setelah nanti Desember, mulai masuk tahun kedua Bapak Gembala melayani di tempat ini, mari kembangkan terus ke kanan ke kiri, supaya banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Sebab hari-harinya waktunya sudah semakin singkat, kita nggak punya waktu banyak untuk kerja. Makanya kalau kita mau melakukan segala kehendak Tuhan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh hari-hari ini. Biarlah mata orang itu pun tertuju kepada kita. Kita bisa menyaksikan dari perkataan, dari perbuatan, dari tingkah laku kita, dari keseharian hidup kita. Orang bisa melihat siapa Yesus dan mengenal siapa Yesus karena Dia ada dalam kita. Kita pun bisa berdampak bagi mereka. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagi malam hari ini. Mari kita ambil waktu untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita mengagungkan Tuhan pada malam hari.